Pemerintah Kabupaten Sopeng kembali rapat koordinasi penanganan COVID-19 di Kabupaten Sopeng. Pendisiplinan protokol kesehatan guna mewujudkan masyarakat yang produktif dan aman dari COVID-19 wilayah Kabupaten Sopeng. Provinsi Sulawesi Selatan Sulsel. Rapat koordinasi dilaksanakan di Aula Makodim 1423 Sopeng, pada hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2020. Dalam acara rapat koordinasi untuk tahap kedua dihadiri oleh Sekap Sopeng Der, Haji Andi Tenri Sesu, MC. Kembali diperketat COVID-19 di wilayah Kabupaten Sopeng dikarenakan berdasarkan hasil pemeriksaan akhir-akhir ini sangat meningkat pesat dalam setiap harinya. Karena kurangnya kesadaran masyarakat terkait protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sopeng. Maka dari itu pihak pemerintah daerah saat ini terus berupaya melakukan langkah dalam memutus mata rantai COVID-19 yang diantaranya pemeriksaan swab dan rapid secara gratis, begitupun penjagaan di perbatasan akan diperpanjang dan lebih diperketat mulai tanggal 15 Juli sampai tanggal 4 Agustus tahun 2020. Paparan Dandim 1423 Sopeng. 1. Razia. Pelaksanaan razia akan dilaksanakan secara tertutup terutama di warkop dan warung lainnya dengan menggunakan sistem denda kepada pemilik yang melanggar protokol kesehatan berupa pencabutan izin. 2. Penyemprotan. Penyemprotan disinfektan dilaksanakan di tempat yang menjadi pusat perkumpulan masyarakat terutama di pasar dan pusat perbelanjaan. 3. Edukasi. Kita akan melaksanakan upaya penanganan secara pasif dan aktif yaitu melaksanakan PAM Swakarsa sebagai ujung tombak di wilayah perbatasan, serta membantu pemerintah memonitoring dan mendata warga yang keluar masuk di Kabupaten Sopeng. 4. PAM Perbatasan. Keterbatasan personil agar camat membantu dengan PAM Swakarsa. 5. Tracking. Rapid yang kita lakukan sangat baik dalam rangka memutus mata rantai namun angka positif kita semakin meningkat hal itu harus dilaksanakan. 6. Isolasi. Rehabilitasi. Korban COVID-19 yang dinyatakan sembuh agar tetap diisolasi selama 3 hari secara mandiri. Agar pemerintah kecamatan mendata dan mengawasi masyarakat yang dinyatakan sembuh. Kita membuat satu aturan rules di tahap kedua ini supaya lebih efektif, lebih efisien. Tentunya seperti itu. Dan outcome-nya nanti ke depan kita bisa menyelesaikan masalah COVID ini dengan segera. Jadi itulah outcome-nya. Kira-kira dalam hal penanganan COVID ini ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan dalam percepatan pembasmian virus ini, COVID ini. Kira-kira langkah-langkah apa dalam bentuk edukasinya kepada masyarakat? Kalau untuk langkah-langkah pembasmian virus kita tidak ada ya, karena sampai saat ini kan dunia belum ada namanya pembasmi virus. Cuman di sini kita memberikan kiat-kiat untuk memutus mata rantai. Nah, jadi bagaimana kita memutus mata rantai penyebaran virus? Ya, baik dengan cara memberikan edukasi, melaksanakan pembatasan sosial, terus kita juga melaksanakan kegiatan pengamanan perbatasan, kita menggunakan tracking. Nah, jadi ada berbagai macam langkah yang kita gunakan. Nah, itu semuanya pada dasarnya adalah suatu upaya dalam rangka memutus mata rantai. Jadi edukasi kepada masyarakat itu lebih kepada bagaimana kita menumbuhkan kesadaran, bukan bagaimana kita mematikan virus, karena kita tidak punya. Hanya dalam edukasi ini dalam bentuk pencegahan yeah. Pada virus pandemi ini. Tapi ketika ini kan yang kita selalu khawatirkan bahwa selama ini pemerintah hanya melakukan sosialisasi tentang bagaimana melakukan pencegahan dalam hal virus COVID ini, tapi tidak pernah melakukan sosialisasi atau edukasi tentang bentuk dan karakteristik daripada virus ini. Padahal ini sangat mendasar untuk masyarakat mengetahui kira-kira langkah-langkah tim gugus ini untuk melakukan hal ini bagaimana. Sebenarnya untuk edukasi, untuk memperkenalkan karakteristik virus itu sudah dilakukan ya, sudah dilakukan beberapa tempat. Mungkin pada saat kita ada penyuluhan kesehatan kemarin pada saat kegiatan ada KBKes di sini, kita juga sudah menyampaikan bagaimana sih karakter virus itu. Nah, cuman mungkin tidak semua masyarakat itu bisa tersentuh. Nah,
Di tahap berikutnya ini kita berupaya bagaimana masyarakat tuh selain bisa mencegah tapi juga mengenali karakteristik virus tersebut. Ya betul. Nah, Ini nanti sangat penting. ke depan kita bersama tim gugus akan melakukan door to door menyampaikan bahwa virus itu sebenarnya karakternya seperti ini dan itu bisa kita lawan, bisa kita cegah, bisa kita tangkal. Nah, itu yang perlu dan itu akan kita intenskan. Bukan berarti tidak pernah dilakukan, pernah dilakukan, sering kita lakukan, cuman mungkin belum secara keseluruhan. Menyeluruh ya, belum Ya. keseluruhan. Hanya ya betul. Nah, kita melangkah pada tadi tentang bahwa di perbatasan ini tentu ketika kita melihat kemarin klinik di masyarakat tentang sanksi sementara peraturannya belum keluar tentang itu sanksi tentang pelanggaran tentang di perbatasan ini. Kira-kira langkah apa yang dilakukan teman-teman di tim gugus ini dalam hal ini? Oke, baik, terima kasih. Terkait masalah sanksi, memang pada tahap pertama kita belum memberikan sanksi. Ini sifatnya masih mensosialisasikan saja. Kita masih memberikan contoh bagaimana sih memutus mata rantai. Nah, di tahap kedua ini, tahap lanjutan, nah kita ingin memberikan semacam penegasan. Kalau kemarin hanya sifatnya hanya penekanan, sekarang kita sudah penegasan. Sehingga nanti kita akan mempersiapkan peraturan bupati. Nah, di situ nanti akan mengatur tindakan salah apa, lalu sanksinya bagaimana. Nah, sebagai contoh, mungkin selama ini kita hanya berbicara masalah perbatasan, tapi ke depan kita tidak bicara hanya perbatasan, tapi sudah secara menyeluruh. Contohnya misalnya untuk warung-warung kopi atau tempat-tempat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, itu langsung kita ambil, langsung kita laksanakan penegakan disiplin. Nah, mengacunya kemana? Kepada Pergub. Nah, makanya Pergub itu nanti akan sedang digodok akan kita laksanakan pada tahap kedua. Tahap kedua tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 4 Agustus. Nah, itu tahap kedua. Jadi kalau tahap pertama kita masih sifatnya memperkenalkan lah ya, pembinaan. Jadi kita masih mengarahkan. Nah, tahap kedua ini sudah sifatnya lanjutan karena sudah kita arahkan sebelumnya, sudah tahu mereka. Nah, ini sudah ada penindakan. Nah, jadi kita nanti pihak gugus akan bersinergi dengan pemerintah dalam hal ini aparat yang terkait dalam mengeluarkan Pergub. Nah, nanti itu akan menjadi payung kita di lapangan. Kalau kita melihat secara baik, memang secara idealnya namanya peraturan itu harus ada sosialisasi, harus ada uji coba. Itu kita bicara uji material itu dalam keadaan yang normal. Tapi dalam keadaan seperti ini yang kita membutuhkan satu kecepatan bertindak untuk kesamaan visi, misi, komando segala macam. Nah, ini kita sebenarnya sosialisasi masalah Pergub ini sudah ada. Sebagai contoh masalah penindakan terhadap tempat-tempat keramaian itu sudah ada dari Perindak, sudah ada peringatan itu sudah ada sebenarnya, bahwa ada peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga akan ada pencabutan, itu sebenarnya ada, hanya belum kita sosialkan dalam bentuk aksi nyata. Nah, disinilah kita akan membuat aksi nyatanya nanti. Sebenarnya masalah-masalah itu sebenarnya sudah lama ditekankan, jadi tidak jauh berbeda dengan peraturan-peraturan yang ada sebelumnya. Cuman masalahnya sekarang ini kita hadapkan dalam situasi COVID ini. Tidak normal. Nah, kalau dalam situasi normal, ya mungkin kita akan adakan pentahapan tadi dari sosialisasi, secara ideal, betul. Maka harus disosialisasikan. Namun dalam situasi pandemik ini, maka langkah lebih percepatan ini untuk penegakannya. Maka mungkin juga salah satu bentuk mungkin dari teman-teman pers yang akan membantu mensosialisasikan dalam bentuk Perbudnya itu. Mungkin. Betul. Itu harapan kami juga seperti itu. Jadi bukan hanya tugas kami TNI, Polri dan Pemda saja, cuman saya juga mau merangkul rekan-rekan dari wartawan, dari pers bahwa ada sosialisasi ke masyarakat. Sehingga nanti mereka tidak tergopoh-gopoh.
Artinya nanti itu juga kita buat suatu pergub secara. Dari Kabupaten Sopeng Jelajah TV memberitakan.